Sebenarnya kalau Dani sudah bicara, saya nggak perlu bicara lagi, karena semua ada di cover dia. Ini sebagian besar terkait dengan background saya. Saya 18 tahun kerja di perusahaan minyak, setelah itu jadi konsultan geologi perminyakan, sebelum akhirnya diminta negara untuk di Dewan Energi Nasional mulai 2 tahun yang lalu. Pertama kali ya Dani temen zaman sekolah lah, tapi pertama kali ketemu mau ngurusin kayak ginian 2010 kalau nggak salah. Waktu kita lagi di Lombok, Pit Yagi di sana, Dani bilang ke saya, kamu percaya nggak kita punya masa lalu yang lebih besar dari yang sekarang? Wah, aku percaya kan. Kamu percaya nggak kita punya banyak bangunan tua yang sebenarnya jauh lebih maju dari sekarang? Aku percaya kayak gituan. Ayo kita riset sama-sama. Dari 2010 itu. Pertama kali kita datang kemana dan Gunung Sadaurip. Yang itu bikin heboh juga. Karena bentuk gunungnya persis piramid itu. Dan semua orang mengatakan itu adalah Sanderkun, yang nggak ada buktinya itu. Kita udah sampai di puncak dan kita udah udah bikin test pit di situ. Itu semua nggak ada buktinya, ada bekas bekas retusan, nggak ada sama sekali. Dan itu lapisannya jelas. Tapi karena itu ribut waktu itu, terus kita udahlah, nggak usah ke situ deh. Kita coba ke tempat yang akhirnya masuk ke Gunung Padang itu. 2011 kita masuk Gunung Padang. Pada waktu Walmiki bikin cerita Ramayana, Walmiki itu bukan orang sembarangan lagi. Dia bilang Anjani sama bukan Anjani, Ibu Yanoman. Anjani punya 2 saudara laki-laki yang akhirnya jadi Subali Sugriwo itu loh. Jadi Subali Sugriwo kan. Itu kan kenapa mereka jadi monyet, karena mereka mainan Cupu Manik Astagina itu. Yang katanya begitu dibuka bisa melihat dunia. Lah itu iPad tadi gitu. Loh iya. Oh, bapaknya pegel, si Resi siapa itu? Ini monyet semua itu iPad itu. Jadi sekarang kita udah jadi Subali, Sugriwa, Anjani semua gini semua. Jadi termasuk saya juga kadang-kadang. Nah, poinnya gini, itu orang-orang itu yang ngarang itu orang wasis semua itu. Termasuk yang tadi Dani bikin tulisannya tentang si siapa namanya? Plato itu bukan sembarangan orang, itu orang wasis semua, termasuk Walmiki. Nah, dia pasti punya cerita dari mana? Ya dari pengamatan, bukan khayalan itu. Dan kita melihat hal-hal seperti itu mungkin dia berasal dari cerita neneknya lagi, cerita neneknya, terus akhirnya jadi legenda. Legenda itu sebenarnya apa? Kalau pakai teori ini, legenda itu adalah ketidakmampuan orang modern untuk menerima kenyataan bahwa ada teknologi lebih maju dari dia, kemudian mengatakan, oh itu legenda itu. Dari masa lalu, oh itu legenda. Jadi seperti misalnya, banyak hal yang nggak bisa dijelasin kok. Banyak hal yang nggak bisa dijelasin. Sampai sekarang juga kenapa di daerah Mohenjo-daro dan Harappa itu radioaktivitasnya tinggi. Itu hanya ada 2 paper yang saya baca itu, setelah itu nggak ada yang bahas lagi. Padahal di situ nggak ada bahan radioaktif secara geologi, nggak ada sama sekali. Kalau dilaca-laca itu tempatnya perang Bharatayuddha sama Padang Kurusetra itu. Bisa jadi karena itu perang nuklir. Enggak, ini orang ketawa ya, tapi ayo kita riset ke sana coba. Karena nggak ada yang riset lagi. Itu radioaktivitasnya tinggi sekali daerah situ. Itu hanya salah satu, itu banyak yang harus kita jelaskan bukan hanya di luar, di Indonesia aja. Yang akhirnya saya sama Dani juga pergi ke tempat-tempat yang tadi juga tuh. Bagaimana orang bisa ngukir granit sebegitu presisi, dan orang mengatakan, oh zaman batu orang itu waktu itu digosok terus kayak gini. Wah, tangannya nggak ngetel gosok itu kayak gituan. Sampai ya nggak mungkin mereka udah pakai laser kayak gitu. Kita juga nggak tahu. Cuman orang mengatakan, oh itu 2500 tahun yang lalu karena bentuknya sama-sama dengan
Easter Island sama dengan ini, datingnya juga nggak tahu. Jadi poinnya adalah ya kita coba buka lah ini, bahwa bumi sejarahnya nggak linear. Kalau sejarah manusia linear, ya itu bertentangan dengan sunatullah, itu aja. Ya harusnya dia siklus kayak gini. Ini buktinya udah banyak ini, bahwa bumi itu nggak linear itu sejarahnya. Nah, saya nggak akan mengulang lagi apa yang dijelaskan oleh Dani tadi. Ini tadi, tapi itu sebenarnya dasar utamanya adalah kita pengen riset masa lalu kita untuk melihat, merencanakan masa depan kita. Itu poinnya kenapa saya mau gabung waktu itu. Jadi bukan sekedar riset masa lalu, setelah itu yang seringkali terjadi adalah kemudian dijadikan objek wisata, terus ada PAD, ada ini. Itu sangat dangkal. Tapi yang kita lihat ternyata itu kita bisa mempelajari seperti tadi cerita Pak moderator bahwa kita ini turunan burung Garuda. Pertanyaan besarnya adalah so what gitu loh kalau sudah jadi turunan itu. Oh ya, kita bangsa yang besar dulu. Seringkali orang begitu. Terus mau apa kalau balik bangsa besar? Ini yang seringkali jadi pertanyaan. Hanya sekedar berangan-angan, setelah itu pokoknya aku bangsa besar di sini. Terus apa? Sekarang miskin nggak apa-apa, dulu besar kok. Sekarang kecil nggak apa-apa, dulu besar. Selalu gitu. Tapi apa ini realnya? Nah, ini yang kita ingin pelajari sebagai saintis. Kita ngelihat kalau kita bangsa besar, tentunya kita mestinya bisa dong mengulangi hal yang sama, harusnya, dan bahkan lebih besar daripada masa lalu. Itu poinnya. Jadi banyak hal yang kita riset sama-sama di situ. Tadi ada di gambarnya Dani kan, saya turun ke situ lah, saya ngebor di situ. Masing-masing punya tugas lah, karena background saya di oil and gas, stratigrafi, makanya saya lebih banyak ke stratigrafinya. Dani lebih banyak ke fisiknya, dan juga banyak hal-hal yang terkait dengan hubungannya dengan sejarah masa lalu dan sebagainya. Sebagian dari slide saya adalah slide yang dibikin oleh Dani juga. Tapi ada beberapa yang penting di sini yang ingin saya ungkapkan. Saya mulai dari yang meneruskan dari Dani tadi itu, kemudian saya akan fokuskan sedikit di data perminyakan dari Thailand dan Laut Jawa, kemudian nanti di Majapahit itu adalah data umum yang kita pakai, dan juga data kita sendiri yang kita core dan kita bor. Berikutnya, jadi ini pernah saya presentasikan di Thailand waktu itu, tentang Majapahit juga. Kemudian setelah saya presentasi 2012, beberapa geologis dari Thailand yang kerja di sana memberi saya bahan yang memperkaya itu, makanya saya taruh di sini. Waktu itu saya presentasi di sana tentang bahwasanya kita perlu memitigasi bencana itu untuk memprediksi ke depan itu future disaster, bencana itu ke depan itu di mana saja, magnitude-nya dan timingnya itu kayak gimana. Orang sering mengatakan, kapan sih kita akan ada gempa lagi, kapan sih ada gunung meletus lagi. Orang mengatakan juga itu nggak bisa diprediksi, pokoknya rasa Noel tadi kan gitu kan, kita itu berada di jalur gempa, ya udah setiap saat inilah gempa. Tapi kan kalau kita bisa merencanakan di mana saja, di tempat-tempat yang kita bisa lebih safe, kemudian kita bangun lebih bagus di situ supaya kita bisa hidup bersama dengan gempa gitu ya, atau hidup bersama dengan gunung api, itu kenapa tidak? Nah, untuk itu makanya kita harus belajar ke masa lalu juga. Masalahnya adalah frekuensi dari kebencanaan itu secara geologi itu recurrence-nya, kehadirannya pada umumnya jauh lebih panjang daripada masa hidup manusia.